Bab 885. Penyesalan tanpa akhir. Duar. Saat mendengar kalimat ini, mata George Wilson menjadi gelap dan hampir pingsan. Dewa Perang Kunlun sekarang menyalahkan mereka. Brooke. George Wilson berlutut di tanah. Semua anggota keluarga Wilson Eletas lainnya mengikuti dan berlutut satu persatu. Patton dan Nora juga berlutut di tanah. Suasana hati Patton berbeda dari yang lain. Dia sedikit bersemangat. Putrinya sangat percaya pada Nathan. Bahkan satu-satunya orang yang Nathan akui dari keluarga Wilson adalah putrinya. Bukankah itu berarti di masa depan mereka akan terbang tinggi? Setidaknya status mereka akan meningkat di keluarga. Siapa yang masih berani menyinggung mereka? Ini adalah adik perempuan Dewa Perang Kunlun. Putriku yang visioner. Seumur hidup ayah tidak akan bisa mempelajarinya. Patton tertawa. Tidak, ayah. Itu karena kamu berpikir terlalu sempit dan hanya memedulikan keuntungan. Bagaimanapun, kakak Nathan adalah saudara kita. Harus diperlakukan dengan baik. Aku sama sekali tidak tahu identitasnya. Kata Nora. Patton memahami satu kebenaran. Orang baik akan selalu dijaga oleh dunia. Pembunuhan. Setelah tetua mendengarnya, bola matanya hampir sudah terbang keluar. George Wilson nyalinya besar sekali. Mau membunuh Dewa Perang Kunlun. Ya, dia menyerangku 2 kali. Dia menyewa Raja Pembunuh Internasional. Dia juga menyerang istriku 2 kali. Nathan berkata dengan santai. Setelah tetua mendengarnya, dengan marah dia berjalan ke depan George Wilson. Brak-brak-brak. Tongkat kepala naga di tangannya menghantam kepala George Wilson. Hingga berdarah. Dia juga tidak berhenti. Aku juga mendengar dulu kamu mencari kembali cucumu karena ingin mengirimnya pada Panglima Perang Dermus sebagai kambing hitam. Apa kamu masih manusia? Kamu ingin mendorong keluarga Wilson ke jalan kematian. Tetua seperti orang gila memukuli George Wilson. Nathan melihat Nora dan berkata sambil tersenyum, Nora, kemarilah. Kamu tidak perlu berlutut. Nora datang ke samping Nathan di bawah tatapan ribuan orang. Nathan bergeser dan memberikan Nora duduk. Iri. Semuanya sangat iri. Gadis ini bisa duduk di sebelah Dewa Perang Kunlun. Betapa besar anugerah ini. Keluarga Wilson Eletas tercengang. Nora yang selalu mereka tindas, pada akhirnya menjadi orang paling kuat di keluarga Wilson. Patton sedikit menyesal. Jika sebelumnya dia tidak maju untuk menghadang Nora, bukankah dampaknya akan lebih baik? Menyesal tanpa akhir. Keluarga Wilson mencoba membunuhku 2 kali. Dan sengaja mempersulit istriku 2 kali. Bagaimana kamu menjelaskan dosa ini? Nathan bertanya dengan santai. Tapi kalimat ini sangat mendominasi. Brooke, tetua orang pertama yang berlutut. Keluarga Henry dan ribuan orang di halaman semua berlutut. Ini bukan hanya masalah keluarga Wilson Eletas. Ini berhubungan dengan nasib seluruh klan Wilson seluruh Neslandia. Dewa Perang. Kami mengaku salah. Hanya bisa memohon lepaskan anak-anak kami untuk melanjutkan garis keturunan. Kami tidak memiliki permohonan lain. Bab 886. Kalian menyebutku anak haram. Nathan tertawa. Hahaha. Bukankah keluarga Wilsonmu adalah darah bangsawan? Mengapa kalian semua berlutut? Aku benar-benar ingin mengambil darah kalian untuk melihat apa warnanya. Selama ini, keluarga Wilson selalu berkata memiliki darah bangsawan. Dan Nathan adalah anak haram. Kasta rendahan. Nathan sangat jijik. Cucu Henry Wilson, Morris, langsung menangis. Dia yang telah menyinggung Nathan tentang darah keturunan. Bukankah kalian sangat mulia? Mengapa berlutut padaku? Seorang anak haram. Nathan tertawa. Kami salah. Ribuan orang di keluarga Wilson dengan panik menjedotkan kepala ke tanah. Sampai berdarah tetap tidak berhenti. Mereka hanya memohon keluarga Wilson tidak dimusnahkan. Detik berikutnya, seluruh halaman hening. Semua orang menunggu hukuman dari Nathan. Saat ini, Nora tiba-tiba bertanya, Kakak Nathan, apa mungkin kamu bisa memberikan hukuman yang lebih ringan? Bagaimanapun mereka semua adalah saudara. Nathan tertawa. Oke, karena kamu, hukumannya akan lebih ringan. George Wilson, apa kamu mengakui tindakanmu? Nathan memandang George Wilson. Aku mengakuinya. Aku mengakuinya. Walau aku harus mati aku terima. Aku tidak tertarik dengan nyawamu. Tapi aku ingin kamu menyerahkan posisi kepala keluarga.
Mulai sekarang kamu melepaskan posisi kepala keluarga dan Nora yang mengambil alih. Tidak ada yang boleh menolak. Dengan satu kalimat mencabut status George Wilson sebagai kepala keluarga. Dan memberikannya kepada cucu perempuan yang paling dia tidak disukai. Itu lebih menyakitkan daripada dia mati. Tetapi ini perintah Dewa Perang Kunlun. Dia tidak punya pilihan lain. Anggota keluarga Wilson yang lain juga tampak tidak percaya. Nora yang biasanya paling sering ditindas menjadi kepala keluarga. Mereka tidak bisa menerimanya, tapi tetap harus menerimanya. Nora terkejut. Dia menjadi kepala keluarga Wilson. Adik Nora, aku sudah menyelidikimu. Kamu memiliki semua kemampuan strategi dan visi. Kamu berkompeten. Selain itu, terus pertahankan kebaikanmu. Kakak akan mengusir semua kegelapan untukmu. Nathan memandang Jackson Wilson dan yang lain. Kalian menyewa pembunuh merupakan kejahatan berat. Tapi aku akan menyelamatkan nyawa kalian. Penjara seumur hidup. VTTT. VTTT. Titik titik titik. Beberapa orang muntah darah. Semua karma datang terlalu cepat. Ini lebih menyakitkan daripada mati. Dustin Wilson menyamar menjadi Raja Perang. Aku akan mencabut identitas keluarga Wilson darimu. Mulai sekarang kamu hidup dan berjuang sendiri. Kata Nathan. Henry Wilson. Kamu diam-diam menjebakku. Kamu juga tidak bisa melarikan diri. Kamu dihukum memberikan setengah dari hartamu untuk amal. Aku akan meminta orang untuk menindaklanjuti. Keluarga lain dari keluarga Wilson juga harus berkontribusi pada pengembangan kota masing-masing. Aku akan mengawasi kalian. Titik titik titik. Selanjutnya, Nathan menghukum orang-orang ini satu persatu. Beruntung dia bukan pembunuh yang semena-mena. Jika tidak, lebih dari setengah keluarga Wilson akan mati hari ini. Nathan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Oh ya, kenapa kalian menyebutku anak haram? Bab 887. Apakah ibu kandungku masih hidup? Ah, pertanyaan ini. Keluarga Wilson ketakutan. Apakah akan dihukum lagi? Tidak. Kami salah. George Wilson hampir menangis. Ternyata jika dia menjadi cucunya akan lebih baik. Tetapi dia malah tidak menghargainya. Aku menyuruhmu mengatakan alasannya. Ibuku Claudia Wilson adalah putrimu, kamu bahkan menyebutku anak haram, berarti masalahnya di ayah kandungku? Nathan bertanya. Dia selama ini merasa aneh. Orang lain memanggilnya anak haram tidak masalah, tetapi keluarga Wilson juga menyebutnya anak haram. Ini sangat aneh. Bagaimanapun, ibu kandungnya adalah keluarga Wilson. George Wilson melirik kerumunan dan berkata, Dewa Perang Kunlun boleh minta waktumu untuk menjelaskan. George Wilson merasa terlalu banyak orang. Baik. Nathan setuju. Dia mengikuti George Wilson ke sudut terpencil. Dewa Perang Kunlun, aku akan menceritakan tentang ibumu. Sebenarnya dia adalah putriku yang paling berbakat dan berkemampuan lebih dari anak-anakku yang lain. Aku mencurahkan semua sumber dayaku untuk mendidiknya, mempersiapkan dia untuk mengambil alih kepala keluarga Wilson. Aku telah membuka semua jalan untuknya, bahkan mengurus pernikahan untuknya. Tapi sebelum menikah, dia pergi ke Gandala, setelah pulang ternyata dia hamil. Itu membuatku sangat marah sehingga aku hampir membunuhnya. Setelah berbicara sampai di sini, George Wilson diam-diam melirik Nathan. Melihat bahwa Nathan tidak marah, dia melanjutkan, aku terus bertanya anak dari siapa itu, dia tidak pernah menjawab. Dipukul sebagaimanapun dia tidak mengatakannya. Tanggal pernikahan yang sudah aku atur untuknya akan segera tiba, dan pihak mempelai pria mengetahui dia hamil. Seluruh elitas penuh dengan desas-desus, mengatakan ibumu hamil sebelum menikah, dari seseorang yang bukan tunangannya. Mengatakan anak dalam kandungannya adalah anak haram. Dia juga menjadi aib terbesar keluarga Wilson. Dalam kemarahan, aku mengeluarkan ibumu dari keluarga Wilson selamanya. George Wilson menundukkan kepalanya dan berkata, itulah sebabnya keluarga Wilson sangat memusuhimu, bukan karena kamu, tetapi karena ibumu. Nathan bertanya, lalu pertanyaanku, apakah ibu kandungku bersedia menikah dengan orang yang kamu pilih? Ini tidak, dia sangat tidak bersedia. Dia mengancam akan mengejar kebahagiaannya sendiri dan menikah dengan orang yang dia suka. Dia mengatakan demi ayah kandungmu, dia rela menyerahkan segalanya, bahkan jika harus mati. Kata George Wilson.
Masalah ini bukan salah ibu kandungku, tapi pada kalian. Nathan berkata dengan dingin. Kenapa dengan mengejar kebahagiaan diri sendiri? Sebaliknya kalian menghukumnya sebagai pelacur? Anaknya dimarahi sebagai anak haram? Nathan tersentuh. Ternyata ada alasan mengapa selama bertahun-tahun ibu kandungnya tidak datang mencarinya. Hidupnya juga sangat menderita, tidak jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Apakah ibu kandungku masih hidup? Bersambung.